Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Safitri dengan NIM 2114040015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau hasil laporan tentang uji coba soal dan juga angket saya yang telah saya buat. Untuk itu, ini memenuhi tugas dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami. Nah, langsung saja di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal dari pembuatan soal saya sampai dengan validasi dan juga uji coba ke sekolah. Nah, di sini langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya membuat kisi-kisi soal kemampuan komunikasi matematis yang dengan materi turunan pada kelas 11 MAN 2 Pesisir Selatan. Nah, di sini di dalam kisi-kisi ini ada judul, kemudian ada identitas, kemudian kompetensi inti, dan juga nantinya ada kompetensi dasar. Nah, di sini saya menguji cobakannya di sekolah MAN 2 Pesisir Selatan dengan jumlah soal 7, yaitu kelas 11 dengan mata pelajaran matematika pada semester genap dengan kurikulum 2013. Nah, di sini waktu pengerjaan soalnya yaitu 60 menit. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, di sini yang pertama atau disebut dengan KI, ini yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, teladan, dan damai, serta santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai sebagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan tauladan dunia. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian juga ada kompetensi dasar, materi, indikator soal, ranah kognitif, dan bentuk soal. Nah, di sini untuk soal yang pertama, itu kompetensi dasarnya menganalisis bentuk model matematika berupa persamaan fungsi, serta menerapkan konsep dan sifat turunan fungsi dalam memecahkan masalah maksimum dan minimum. Nah, materi pokoknya di sini yaitu nilai maksimum. Nah, indikator soal ini diberikan soal ilustrasi penembakan peluru, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi ide matematika dan menulis prosedur penyelesaian permasalahan sesuai soal. Nah, di sini ranah kognitifnya yaitu C3, di mana bentuk soalnya yaitu esai. Kemudian yang kedua yaitu KD 4.16 itu memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah yang nyata tentang turunan fungsi aljabar, di mana di sini materinya yaitu tentang kecepatan. Nah, di sini juga diberikan sebuah cerita terkait tendangan bola, peserta didik dapat
mengidentifikasi dan menentukan kecepatan dari soal tersebut. Di sini memakai ranah kognitif C3, di mana bentuk soalnya esai. Kemudian yang ketiga, memakai KD 3.26. Ini mendeskripsikan konsep dan sifat turunan fungsi terkait dengan menerapkannya untuk menentukan titik stasioner, titik maksimum, titik minimum, dan titik blok. Nah, di sini terfokus kepada nilai maksimum. Nah, di sini memberikan sebuah cerita, peserta didik dapat mengidentifikasi pertanyaan dan dapat menentukan nilai maksimum dari soal tersebut. Di sini memakai ranah kognitif C3 dengan bentuk soal esai. Nah, kemudian juga soal yang keempat yaitu memakai KD 4.16. Ini memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini materi pokoknya yaitu kecepatan. Nah, ilustrasi dari soal itu memberikan sebuah gambar peserta didik dapat menentukan kecepatan dari soal yang diberikan. Di sini ranah kognitifnya C3 dengan bentuk soal esai. Nah, kemudian soal yang kelima yaitu memakai KD 4.16. Di sini memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini membahas tentang percepatan. Nah, di sini diberikan sebuah pernyataan tentang populasi suatu daerah, peserta didik dapat menentukan nilai laju pertumbuhan dari pernyataan yang diberikan soal. Nah, kemudian di sini memakai ranah kognitif C3 dan bentuk soalnya yaitu esai. Kemudian soal yang keenam yaitu memakai KD 3.27. Di sini menganalisis bentuk model matematika berupa persamaan fungsi serta menerapkan konsep dan sifat turunan fungsi dalam memecahkan masalah maksimum dan minimum. Nah, di sini memakai atau materi pokoknya yaitu nilai maksimum. Nah, di sini diberikan harga jual produksi suatu produk, peserta didik dapat menentukan model matematika untuk memperoleh laba maksimum. Di sini memakai C3 dengan bentuk soal esai. Kemudian soal yang ketujuh yaitu memakai KD 4.19, di mana di sini menyajikan data dari situasi nyata, memilih variabel dan mengomunikasikannya dalam bentuk model matematika berupa persamaan fungsi, serta menerapkan konsep dan sifat turunan fungsi dalam memecahkan masalah maksimum dan minimum. Nah, di sini mencari nilai minimum. Nah, diberikan harga jual produksi suatu barang, peserta didik dapat menentukan banyak barang yang harus diproduksi setiap hari agar biaya produksi minimum. Nah, di sini memakai ranah kognitif C3 dengan soal esai. Nah, sebelum kami mengujikan soal ini kepada sekolah tersebut, kami sudah mengonfirmasi ke sekolahnya terlebih dahulu terkait dengan uji coba soal kami, dan juga saya juga telah melakukan validasi dengan 3 guru. Nah, yang pertama itu yaitu dengan Ibu Rizky Kurniasih SPD, di mana di sini adalah guru matematika saya waktu dulu, dan juga Ibu ini sekarang mengajar di SMPN 7 Kinali Pasaman Barat. Kemudian yang validator saya yang kedua yaitu Ibu Rahima SSI, itu Ibu guru matematika, di mana Ibu itu sekarang mengajar di MAN 4 Agam. Kemudian yang ketiga yaitu dengan Ibu Riri Novilia Ishak SPD, di mana ini juga guru matematika yang mengajar di SMKN 1 Singkara. Dengan validasi soal tersebut, juga ada beberapa revisi dari validator tersebut, dan saya sudah memperbaikinya pada soal tes kemampuan komunikasi saya. Nah, di sini terdapat soal tes kemampuan komunikasi matematis, di mana setelah kita membuat kisi-kisi tersebut, kita langsung membuat soalnya, di mana di sini saya ujikan kepada MAN 2 Pesisir Selatan dengan pokok materinya turunan fungsi, kemudian alokasi waktunya adalah 60 menit. Nah, di dalam soal ini juga ada petunjuk mengerjakan soal.
Nah, petunjuk pengerjaan soal ini yang pertama berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan penyelesaian pada soal. Kemudian tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban. Serta ketiga, baca soal dengan cermat, kemudian kerjakan soal yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, tuliskan jawaban dengan langkah-langkah yang sistematis. Baik itu tuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal, tuliskan langkah awal penyelesaian tahap demi tahap, kemudian tuliskan penyelesaian dari soal menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang telah direncanakan, dan kemudian tuliskan hasil dan kesimpulan yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan yang terakhir yaitu kerjakan soal secara individu, jujur, cermat, dan teliti. Kemudian yaitu soal yang pertama yaitu sebuah peluru ditembakkan dalam arah vertikal ke atas. Jika tinggi peluru H dalam meter setelah T dalam detik ditentukan oleh HT sama dengan 500T dikurang 5T kuadrat dalam meter. Maka tentukanlah nilai H maksimum. Kemudian soal yang kedua yaitu Dimas menendang bola sepanjang lintasan S T sama dengan 6T kuadrat ditambah 10T dikurang 15 dengan T dalam meter dan S dalam detik. Tentukan kecepatan bola saat Dimas menendang bola pada detik kelima. Kemudian soal yang ketiga, seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanamannya. Reaksi obat tersebut T jam setelah disemprotkan dinyatakan dengan FT sama dengan 100 ditambah 50T dikurang 5T kuadrat, tentukan reaksi maksimum obat tersebut. Kemudian soal yang keempat yaitu Adit bermain papan seluncur dari atas bukit meluncur ke atas bukit seperti ilustrasi gambar di bawah ini. Tentukan kecepatan yang dibutuhkan Adit untuk sampai ke dasar bukit dengan ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 dikurang 6T dikurang 25. Baiklah, selanjutnya itu soal yang kelima. Besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang dinyatakan dengan persamaan PT sama dengan 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 3 dikali T kuadrat dikurang 6 dikali 10 pangkat 2T. Lalu pertumbuhan penduduk A tahun yang akan datang adalah 11.400 per tahun. Tentukan nilai A yang dimaksud. Kemudian soal yang keenam, suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 6X kuadrat ditambah 600X ditambah 400 rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut berhasil dijual dengan harga 6.000 untuk satu produknya, tentukan model matematika untuk memperoleh laba maksimumnya. Kemudian soal yang ketujuh yaitu sebuah perusahaan makanan menghasilkan produk dengan biaya produksi perharinya adalah 3X ditambah 1.000 per X dikurang 60 dalam juta rupiah. Berapakah total biaya produksi selama X hari agar diperoleh biaya minimum? Nah, soal ini saya buat berdasarkan kisi-kisi yang ada di atas tadi, di mana sudah dijelaskan ada nilai minimum, maksimum, kecepatan, dan juga dengan indikator dalam soal tersebut. Kemudian juga ada kunci jawaban tes kemampuan komunikasi matematis, di mana di sini nomor 1 itu adalah skornya 20, di mana di sini ada diketahui, kemudian ditanya dan dijawab, serta penyesuaian soal tersebut. Kemudian soal nomor 2 bernilai 10, kemudian nomor 3 skornya 10, nomor 4 skornya 10, dan juga nomor 5 skornya 10, nomor 6 skornya juga 10, serta nomor 7 skornya 30. Kemudian di sini saya juga membuat pedoman penskoran indikator kemampuan komunikasi matematis, di mana di sini ada nomor, aspek yang dinilai, jawaban peserta didik, dan juga skornya. Di sini saya membuatkan skornya itu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di sini soal yang pertama yaitu aspek yang dinilai itu kemampuan menulis ide matematik sesuai soal secara tertulis dengan model matematika.
Kemudian jawaban dari peserta didik jika tidak dijawab hasil skornya 0, menjawab tetapi tidak menuliskan sama sekali ide matematis ke dalam model matematika itu nilainya 1, menulis ide matematis ke dalam model matematika tetapi tidak benar itu skornya 2, menulis ide matematis ke dalam model matematika dengan benar tetapi kurang lengkap itu skornya 3, menulis ide matematika ke dalam model matematika dengan benar dan lengkap itu hasilnya adalah skornya adalah 4. Kemudian pada soal nomor 2, ini adalah kemampuan memahami dan mengidentifikasi ide matematik dan menuliskan prosedur penyelesaian sesuai soal. Nah, di mana di sini tidak menjawab soal itu skornya 0, kemudian tidak menjawab tetapi tidak menuliskan sama sekali prosedur penyelesaiannya itu nilainya 1, menulis prosedur penyelesaian namun tidak benar itu skornya 2, kemudian menulis prosedur penyelesaian dengan benar tapi tidak lengkap itu skornya 3, kemudian menulis prosedur penyelesaian dengan lengkap benar dan lengkap itu skornya adalah 4. Selanjutnya yaitu pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini yaitu kemampuan menghubungkan ide matematis dan mengkomunikasikan hasil jawaban berdasarkan dengan soal. Di mana di sini sama dengan yang sebelumnya, ada skornya 0, 1, 2, dan 3. 4 sesuai dengan jawaban dari siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan menghubungkan ide matematis dengan gambar matematika dan mengkomunikasikan hasil jawaban berdasarkan dengan soal. Nah, di sini juga sama dengan penskoran yang soal-soal sebelumnya, itu ada 0 jika tidak menjawab, serta 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kelima, yaitu kemampuan menentukan jawaban ide matematis sesuai dengan soal secara tertulis dengan model matematika. Nah, di sini juga sama dengan yang di atas, itu skornya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk soal yang ke-6, itu kemampuan menentukan ide matematis sesuai dengan soal tertulis dengan model matematika. Nah, di sini juga sama dengan yang di atas, yaitu dengan skor 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kemampuan menganalisis ide matematis sesuai soal secara tertulis dalam model matematika. Nah, di sini juga skornya sama, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, langsung saja kita pada analisis analisis soal uji coba kemampuan komunikasi matematis, di mana di sini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji apakah soal itu valid atau tidak valid. Nah, di sini kita melihat validitas soal. Nah, di sini validitas soal itu kita lihat pada skor total, di mana di sini sudah ada keterangan kalau correlation is significant at the 0,01 level itu adalah valid. Kemudian juga correlation is significant and the 0,05 level itu juga valid. Nah, di situ ada bintang 2 dan bintang 1. Nah, di sini terlihat bahwa soal nomor 1 itu adalah valid, kemudian soal nomor 2 adalah valid, yang soal nomor 3 juga valid, 4 valid, 5 valid, kemudian 6 valid, dan yang ke-7 juga valid. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada 26 siswa yang mengerjakan soal tersebut. Nah, kemudian juga kesimpulannya di sini saya juga membuat nomor soal, R-hitung, R-tabel, serta kesimpulan. Nah, di sini dengan nomor soal yang pertama yang dengan R-hitungnya 0,742, di mana keterangannya jika R-hitung besar dari R-tabel, maka soal itu adalah valid. Nah, jika R-hitung kecil dari R-tabel, maka soal itu tidak valid. Nah, kemudian di sini sudah saya buatkan sesuai dengan nomornya, yaitu 0,742 dengan R-tabel 0,3882 itu adalah valid. Kemudian soal nomor 2, 0,427
dengan R tabelnya 0,3882 itu valid. Kemudian 0,500 itu dengan R tabelnya 0,3887 itu adalah valid. Kemudian soal nomor 4 0,577 itu juga valid. 0,767 itu juga valid. Kemudian soal nomor 6 0,520 juga valid, dan soal nomor 7 0,624 juga valid. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketujuh soal yang saya buat ini adalah valid. Nah, kemudian kita masuk kepada indeks kesukaran soal. Nah, indeks kesukaran soal ini saya juga mengujikannya pada aplikasi SPSS, di mana di sini kita lihat pada min dan maksimumnya. Kita menentukan indeks kesukaran ini dengan membagi antara min dengan nilai maksimum yang didapat oleh masing-masing dari soal ini. Dari indeks kesukaran ini dapat kita lihat bahwa nilai maksimum dari soal 1 sampai soal nomor 7 itu adalah 4. Nah, di sini keterangannya jika 0,0 sampai 0,3 interval kesukarannya itu berarti sukar atau sulit. Nah, kemudian 0,31 sampai 0,70 itu adalah sedang, dengan 0,71 sampai 0,1 itu adalah mudah. Nah, kemudian di sini saya sudah membagi antara soal 1 dengan maksimumnya, yaitu dengan 2,31 dibagi 4, maka kesukarannya adalah 0,5775. Maka keterangannya itu adalah dengan soal yang sedang. Kemudian soal yang kedua yaitu 0,605, itu saya bagi antara 2,42 dibagi dengan 4, maka hasilnya 0,605. Itu keterangannya, yaitu soalnya sedang. Kemudian soal yang ketiga yaitu 3,08 dibagi dengan 4, maka hasilnya 0,77. Itu termasuk kepada soal yang mudah. Kemudian yang keempat yaitu 2,54 dibagi 4, itu hasilnya 0,635, maka soal tersebut termasuk kepada sedang. Kemudian soal nomor 5 yaitu 2,35 dibagi dengan 4, maka hasilnya 0,5875. Dengan indeks kesukaran ini adalah sedang. Kemudian soal yang ke-6 itu 2,65. Ini dengan indeks kesukaran 2,65 dibagi 4 itu sama dengan 0,6625. Nah, dengan keterangan sedang. Kemudian soal nomor 7 2,65 itu dengan dibagi 4 sama dengan 0,6625. Maka di sini keterangannya soalnya sedang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari soal yang saya buat itu indeks kesukarannya yaitu ada 2, yaitu sedang dan mudah. Di mana yang sedang itu nomor soal 1, soal 2, soal 4, soal 5, soal 6, dan soal 7. Sedangkan soal nomor 3 yaitu mudah. Kemudian di sini juga saya juga memasukkan yaitu di mana soal nomor 1 itu ini penjelasan lebih rincinya, atau ini per nomor soal, di mana di sini juga ada frekuensi. Frekuensi ini banyak siswa yang menjawab soal tersebut. Di sini di mana ada 26 siswa yang menjawab dengan nilainya masing-masing atau dengan penskorannya masing-masing. Ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian soal nomor 2 dengan 26 siswa juga yang menjawab. Kemudian nomor 3 juga 26 siswa yang menjawab. Kemudian soal nomor 4 juga 26 siswa yang menjawab. Soal nomor 5 juga ada siswa yang menjawab 26, dengan yang menjawab itu ada yang menjawabnya itu dengan ada yang tidak lengkap yang menjawab atau tidak sesuai dengan penskoran. Kemudian juga nomor 6 ada 26 yang menjawab. Nah, kemudian juga nomor 7 itu juga ada yang menjawab. Kemudian ini bisa kita lihat dengan aplikasi SPSS.
Kemudian selanjutnya kita masuk kepada reliabilitas soal. Di mana di sini saya juga menguji cobakannya dengan SPSS, aplikasi SPSS, di mana di sini kita terfokus melihat kepada Cronbach's alpha, di mana di sini terdapat 0,697 dengan banyak soalnya atau end of itemnya itu 7. Maka disimpulkan bahwa jika nilai koefisien yang diperoleh kecil dari 0,60, maka tingkat reliabilitas tinggi. Dan jika kecil dari 0,60, maka tingkat reliabilitas menengah sampai rendah. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan tabel, tingkat reliabilitas soal yang diuji adalah 0,694, yaitu tinggi. Kemudian kita masuk kepada daya pembeda soal. Nah, daya pembeda soal ini juga saya ujikan dengan aplikasi SPSS, di mana di sini kita terfokus kepada melihat kepada corrected item total correlation. Nah, di mana di sini keterangannya yaitu interval daya pembeda dan keterangan, di mana di sini interval dari 0,0 sampai 0,19 itu jelek, 0,20 sampai 0,39 itu cukup, kemudian 0,40 sampai 0,69 itu baik, kemudian 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali. Nah, di sini sudah jelas didapatkan kesimpulan bahwa dari soal saya tersebut, bahwa soal nomor 1 0,583 itu baik, kemudian 0,189 itu jelek, soal nomor 2, kemudian 0,301 itu cukup, kemudian 0,410 itu baik, kemudian soal yang kelima 0,618 itu baik, kemudian soal yang keenam 0,295 itu cukup, dan yang soal yang ketujuh yaitu 0,471 keterangannya itu baik. Nah, kemudian kita masuk kepada kriteria penerimaan soal. Nah, di mana kriteria penerimaan soal ini juga saya buatkan dalam tabel. Yang pertama itu butir soal, DP atau daya pembedanya, kemudian IK atau indeks kesukarannya, kemudian keterangannya. Nah, di sini soal yang pertama yaitu 0,583 dengan daya pembeda 0,583, kemudian indeks kesukaran 0,5775 itu keterangannya digunakan. Nah, di sini juga saya buatkan keterangannya bahwa jika daya pembedanya kecil dari 0,20 serta besar sama dengan 1,00 dan juga indeks kesukarannya kecil dari 0,30 dan kecil sama dari 1,00 itu keterangannya dapat digunakan. Kemudian dengan daya pembeda kecil dari 0,00 dan kecil sama dari 0,20 serta indeks kesukarannya kecil dari 0,00 kecil sama dari 0,30 itu diperbaiki. Kemudian daya pembeda sampai kurang dari 0,0, kemudian indeks kesukaran kurang dari 0,0, maka itu harus dibuang. Nah, kemudian di sini saya sudah membuatkan pada soal saya, di soal nomor 1 itu adalah dapat digunakan, kemudian soal kedua diperbaiki, soal nomor 3 dapat digunakan, nomor 4 dapat digunakan, soal yang kelima dapat digunakan, soal 6 digunakan, dan soal 7 digunakan. Karena dari daya pembedanya itu, daya pembedanya dengan indeks kesukarannya itu lebih besar dari 0,2, kecil dari 0,2, kecil sama dari 1,00, dan juga indeks kesukarannya kecil dari 0,30, kecil sama dari 1,00. Makanya dia dapat digunakan. Nah, kemudian kita lanjut kepada angket, di mana di sini saya membuat angket, itu angket
self-confident atau kepercayaan diri terhadap pembelajaran matematika. Nah, di sini saya juga sudah memvalidasinya dengan 3 orang senior matematika, di mana di sini yang pertama yaitu Kak Silmi Hidayana itu SPD, kemudian Bang Rahmatul Wahid SPD, kemudian juga Bang Pance Saputra SPD. Nah, di mana di sini saya memvalidasi atau validatornya itu sebelum atau validatornya itu dari kakak senior matematika sendiri atau alumni matematika sendiri. Nah, kemudian langkah pertama yang saya lakukan ketika membuat angket ini adalah membuat kisi-kisi angket self-confident atau kepercayaan diri terhadap pembelajaran matematika. Nah, di sini juga ada nomor, aspek, indikator, item, itu ada positif, negatif, kemudian jumlah. Nah, jumlahnya di sini adalah 26, di mana 13 positif dan 13 negatif. Nah, di sini yang pertama itu keyakinan terhadap diri sendiri, di mana di sini indikatornya percaya pada kemampuan sendiri, di mana itemnya atau nomornya itu nomor 7, 1, 7, 5 itu negatif, 8, 16, 19, 23 itu adalah negatif. Nah, kemudian bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, di sini tidak bergantung pada orang lain. Nah, di sini nih 20 adalah positif, 4 adalah negatif. Itu ada 2 jumlah soal. Kemudian yang nomor 1 tadi ada 7 jumlah soal. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab 10, 17, 22 itu adalah itemnya positif. 2, 6, 11 itu adalah itemnya negatif dengan jumlah 6. Kemudian interpretasi tinggi. Ini adalah dengan itemnya positif nomor 14 dan 21 adalah itemnya negatif dengan nomor 2 soal. Kemudian yang ketiga itu memiliki konsep diri yang positif di mana tidak mudah menyerah. Di sini 15, 12 dan 24 itu adalah itemnya positif. Kemudian 9 dan 25 itu adalah itemnya negatif, maka jumlahnya adalah 5. Yang kemudian adalah berani mengemukakan pendapat. Nah, di sini memiliki keberanian untuk bertindak. Indikatornya yaitu 3,26 itu positif, 13 dan 18 itu negatif, maka jumlahnya 4. Maka dijumlahkan semuanya adalah 13 dan 13, maka itu adalah jumlah semuanya adalah 26. Nah, kemudian kita masuk kepada angket tersebut, di mana angket self-confident terhadap pembelajaran matematika. Di mana sebenarnya angket ini diujikan kepada siswa karena waktunya tidak terkejar, ini diuji cobakan kepada mahasiswa saja. Nah, di mana di sini ada identitas, nama, jurusan, dan semester. Kemudian juga ada petunjuk, mana bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan teliti. Pilihlah salah satu pernyataan yang sesuai dengan keadaan. Jawablah yang dipilih tidak dapat mempengaruhi nilai pembelajaran matematika. Istilah angket dengan bersungguh-sungguh. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan hati nurani dengan ketentuan sebagai berikut. SL itu adalah selalu, SR itu adalah sering, P adalah pernah, TP adalah tidak pernah. Nah, maka di sini dalam angket ini juga ada nomor pertanyaan SL selalu, SR sering, P pernah, dan tidak pernah. Nah, kemudian yang pertama itu adalah item yang pertama, saya tidak pernah mencontek dalam setiap ujian. Kemudian item yang kedua, saya selalu berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi di kelas. Yang ketiga, bila guru mengajukan pertanyaan, saya selalu berusaha menjawabnya. Yang keempat, saya banyak bertanya pada guru ketika mengerjakan soal latihan yang sulit. Kemudian saya selalu semangat belajar matematika sambil bermain. Kemudian yang keenam, saya tidak mengumpulkan latihan soal saat diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang ketujuh, bila disuruh mengerjakan soal di depan kelas, saya mampu mengerjakannya. Kemudian yang ke-8, ketika ujian saya sering melihat jawaban teman dan membuatnya pada lembar jawaban saya. Kemudian yang ke-9, saya selalu merasa malas mengerjakan soal matematika yang dirasa sulit.
materi. Kemudian yang ke-12, saya tetap bersemangat belajar matematika meskipun materi yang dipelajari itu sulit. Kemudian yang ke-13, saya tidak pernah menjawab pertanyaan guru karena takut salah. Kemudian yang ke-14, bila nilai matematika saya rendah, saya akan lebih giat dalam belajar. Kemudian yang ke-15, belajar dengan alat peraga membuat saya belajar matematika lebih mudah mengerti. Kemudian yang ke-16, saya malas mengerjakan soal di depan kelas karena takut salah. Kemudian yang ke-17, saya selalu mengumpulkan tugas matematika tepat waktu. Yang ke-18, saya malu bertanya pada guru bila ada pelajaran matematika yang saya tidak mengerti. Kemudian yang ke-19, saya tidak dipuji guru saya. Bila tidak dipuji guru, saya tidak bersemangat dalam belajar matematika. Kemudian yang ke-20, saya berusaha mengerjakan sendiri soal matematika yang diberikan guru. Kemudian yang ke-21, saya sudah sangat puas mendapatkan nilai matematika 6. Kemudian yang ke-22, saya selalu mencatat pelajaran matematika ketika guru menjelaskan matematika materi di kelas. Kemudian yang ke-23, saya cepat bosan belajar matematika dengan alat peraga. Kemudian yang ke-24 yaitu soal yang sulit membuat saya lebih bersemangat belajar dan mengerjakan matematika. Kemudian yang ke-25, materi yang sulit membuat saya tidak mau mencari solusi belajar matematika. Kemudian yang ke-26, bila saya tidak mengerti pembelajaran matematika, saya langsung bertanya pada guru. Nah, itulah 26 dari item angket self-confident atau kepercayaan diri yang saya buat untuk terhadap pembelajaran matematika. Nah, di sini juga di akhir ada responden, itu di mana respon dari yang mengisi angket yang saya buat ini. Di mana di sini ada 25 orang yang membuat atau mengisi angket yang saya buat ini. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis angket self-confidence siswa ini. Nah, yang pertama yaitu sebenarnya di sini juga ada uji validitas dari angket tersebut. Nah, di sini tidak bisa saya tampilkan karena filenya dengan item 25 itu terlalu besar dan kemudian juga nanti hasilnya akan acak-acakan di dalam file Word tersebut. Nah, kemudian di sini saya mengambil atau memaparkan reliabilitas angket, di mana di sini ada itu adalah case production summary, di mana di sini ada 25 orang yang mengisi angket, maka di sini adalah valid. Di sini kita dapat mengetahui tidak adanya dari angket tersebut yang tidak valid atau terjadinya kesalahan dalam pengisian angket tersebut. Nah, kemudian juga kita langsung saja masuk kepada reliabilitas atau reliability statistik, di mana di sini kita lihat pada Brown alpha, di mana di sini adalah 0,776 dengan item itu 26 atau jumlah dari keseluruhan angketnya itu adalah 26. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel dikatakan reliable jika nilai Combard alfanya itu adalah kecil atau besar dari 0,70. Nah, karena di sini nilai Cronborn alfanya besar dari 0,70 yaitu 0,776, maka disimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan sudah reliable atau mempunyai reliabilitas yang tinggi. Maka itu dapat diujikan atau dilakukan pengujian angket kepada siswa tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan dari sini yaitu dapat saya simpulkan dari hasil analisis soal ini juga, di mana di sini dapat pembelajaran yang sangat bagus, di mana di sini kita bisa terjun ke sekolah itu langsung untuk melakukan uji coba soal yang kita buat tersebut. Nah, kemudian juga kita validasinya dengan guru matematika tentunya. Kemudian juga dari
hasil uji coba soal ini juga saya sendiri pribadi itu mendapat pengalaman di mana kita dapat dengan mudah berkomunikasi atau memberikan pengalaman dengan siswa-siswa yang ada di MAN 2 Pesisir Selatan tersebut. Nah, juga dalam angket ini karena diisikan oleh mahasiswa, juga saya mengambil mahasiswa BP 22 lokal A, di mana di sini di angket tersebut juga semuanya mengisi dan juga sudah ada rehabilitasnya di angket yang saya buat ini dan uji analisis rehabilitas angket tersebut. Nah, dari angket ini juga kita ketahui berapa kepribadian atau yang mengisi, di mana dalam angket ini juga itu nilai positif kita ambil dari 0, nilai positif itu kita ambil dari 4 kalau dia selalu atau kalau dia selalu, maka skornya adalah 4. Kemudian kalau dia sering, skornya adalah 3. Kalau pernah, skornya adalah 2. Dan tidak pernah adalah skornya 1. Kemudian kalau dia adalah item negatif, yang selalu itu adalah nilainya, skornya adalah 1, kemudian sering itu adalah nilainya 2, kemudian pernah itu nilainya 3 atau skornya 3, dan tidak pernah itu ada skornya adalah 4. Nah, di sini juga saya sudah mengujikannya ke siswa atau mahasiswa BP 22 lokal A. Nah, kemudian juga dalam angket ini juga bisa kita ketahui bagaimana kepercayaan diri dari siswa tersebut atau dari mahasiswa yang mengisi angket tersebut. Dan juga sudah diuji reliabilitasnya, kemudian validitasnya pada aplikasi SPSS. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi atau hasil analisis terkait dengan uji coba soal yang saya lakukan dan juga analisis angket self-confident yang saya buat. Baiklah, jikalau ada salah dan jangkalnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu dan teman-teman saya minta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.